Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu mudahnya seorang menjadi pengkhotbah. Asal punya sedikit pengalaman rohani, maka orang tersebut bisa langsung menjadi pengkhotbah. Apalagi pengalamannya seperti bertemu Yesus, lalu diajak jalan-jalan ke surga dan neraka. Alasan lain seorang bisa dengan mudah menjadi pengkhotbah ialah karena orang tersebut adalah orang yang telah meninggalkan agama sebelum dan masuk agama Kristen. Apa yang dikhotbahkan? Pengetahuannya tentang agama sebelumnya adalah inti dari setiap khotbahnya. Saudara-saudara, mengkhotbahkan apa yang Alkitab maksudkan bukanlah perkara yang mudah. Dalam memahami satu teks, kita perlu memperhatikan banyak hal sebelum menyimpulkan apa sebenarnya maksud dari penulis kepada pembaca waktu itu. Perlu saudara pahami bahwa tidak ada satu kitab pun dalam Alkitab yang ditujukan pada kita. Jadi, sebelum kita sampai pada aplikasi masa kini, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa maksud penulis kitab kepada pembaca pada waktu itu. Selain itu, memahami konteks dengan baik juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketika kita hendak menafsirkan satu ayat. Kesalahan yang sering dibuat oleh pengkhotbah masa kini adalah bahwa mereka menafsirkan satu ayat tanpa mempedulikan konteks dari mana ayat itu diambil, sehingga pada akhirnya apa yang dikhotbahkan itu berdasarkan tafsiran yang salah. Tafsiran yang salah akan mengakibatkan khotbah yang salah, bahkan sesat. Dan salah berkhotbah akan memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan iman para pendengar. Saudara-saudara, berkhotbah itu tidak boleh hanya bermodalkan fasih bicara, tapi juga harus paham ajaran yang benar berdasarkan kitab suci. Ajaran yang berdasarkan kitab suci adalah ajaran yang dibangun berlandaskan ayat-ayat Alkitab yang ditafsir dengan benar. Tafsir yang benar hanya dapat diperoleh jika kita mengikuti kaidah tafsir yang benar. Nah, cara menafsir yang benar ini yang perlu dipahami oleh setiap pengkhotbah agar nantinya dia tidak salah berkhotbah. Berikut ini adalah ayat Alkitab yang sering disalah tafsirkan sehingga akhirnya menghasilkan khotbah yang menyesatkan. Di mana ayatnya? Ikuti pembahasannya sampai selesai agar saudara paham. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mungkin saudara belum pernah mendengar atau juga mengaminkan tafsir terhadap ayat ini, bahwa ayat ini adalah ayat tentang memberi persembahan. Kesimpulan bahwa ayat ini bicara tentang memberi persembahan berdasarkan kalimat pertama, berilah dan kamu akan diberi. Para pengkhotbah yang tidak belajar atau tidak paham penafsiran sesuai konteks ini akan mengkhotbahkan ayat ini demikian. Jika kita mau memberi yang terbaik, maka berkat Allah akan dicurahkan sampai melimpah. Ini jelas penafsiran yang salah. Karena sebenarnya konteks ayat ini tidak sedang bicara tentang memberi persembahan. Saudara-saudara, jika kita melihat konteks dekat, yakni ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat yang ditafsir dari ayat ini, maka kita akan memahami bahwa Lukas 6 ayat 38 itu tidak bicara tentang memberi persembahan. Sekarang kita perhatikan ayat sebelumnya, yakni ayat 37 sekaligus ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi.
suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat sebelumnya bicara tentang jangan menghakimi, jangan menghukum, dan ampunilah. Lalu dilanjutkan dengan ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Maksudnya beri apa? Maksudnya adalah berilah pengampunan supaya kita pun beroleh pengampunan. Kalau kamu beri penghukuman, maka kamu pun akan dihukum. Demikian pula, jika kamu menghakimi, maka kamu akan dihakimi. Sekarang perhatikan bagian terakhir dari ayat 38, mengatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Maksudnya adalah, jika kamu banyak menghakimi, maka kamu akan banyak dihakimi. Banyak menghukum, akan banyak dihukum. Dan jika banyak mengampuni, akan banyak diampuni, sesuai dengan ukuran yang kita pakai. Jadi, memberi dan ukuran yang kita pakai dalam Lukas 6 ayat 38 ini tidak bicara tentang memberi persembahan, yakni uang atau harta benda lainnya. Bahkan ayat-ayat selanjutnya pun bicara tentang menghakimi dan bukan tentang memberi persembahan. Lukas pasal 6 ayat 41-42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bayangkan, jika ayat ini ditafsirkan menjadi memberi persembahan, uang dan harta benda lainnya, maka orang yang hanya mampu memberi sedikit persembahan akan sedikit diberkati, sedangkan yang banyak memberi persembahan akan memperoleh banyak berkat, karena ukuran yang dipakai akan diukurkan kembali kepada kita. Jadi banyak diberkati atau sedikit diberkati, bahkan tidak memperoleh berkat, itu tergantung dari berapa banyak persembahanmu. Dan ini jelas penafsiran sesat. Penafsiran seperti ini hanya akan menjadikan jemaat bermental judi. Memberi persembahan yang banyak akan banyak diberkati, persembahan sedikit akan sedikit diberkati. Jika tidak memberi persembahan, maka tidak akan diberkati. Ini bukan prinsip Alkitab. Ini jelas prinsip judi. Lewat tafsir semacam ini, jemaat sedang diajar untuk berjudi, dan pada akhirnya jemaat memberi bukan karena mengasihi Tuhan, tapi agar mendapatkan untung berlipat ganda. Jika jemaat untung besar, maka gereja juga akan untung besar, karena pemberian atau persembahan jemaat semakin besar. Dan pada akhirnya, gereja bukan lagi tempat beribadah, tapi tempat berbisnis, dan jemaat adalah aset. Buat saya, mereka yang tetap menafsirkan ayat ini sebagai memberi persembahan, meskipun telah diberitahu bahwa itu penafsiran yang salah, sedang merampok jemaat dengan ayat tersebut. Oleh karena itu, saudara, sebaiknya saudara jangan percaya dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang secara sembarangan menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk memberi persembahan. Karena apa yang mereka katakan ini bukanlah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua.